Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Ahmad Syukur, mahasiswa pendidikan profesi guru Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 3 tahun 2021. Program studi kehutanan, asal instansi SMK Kehutanan Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja pendidikan profesi guru Universitas Negeri Jakarta Angkatan 3 tahun 2021. Pembelajaran dilaksanakan di kelas 10 SMK Kehutanan Negeri Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang membuat peta hasil pengukuran menggunakan alat ukur sederhana, mata pelajaran pengukuran hutan, kompetensi dasar 49 indikator ketiga. Demikian, selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat siang. Selamat siang. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya mungkin kalau ada satu orang yang siapkan terlebih dahulu. Silakan, Dantonnya. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat tepat, gerak. Ya, baik, terima kasih. Ya, karena sudah disiapkan, artinya kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita lanjut, saya mau cek kehadirannya dulu. Apakah hari ini hadir semua? Siap, hadir. Oke, baik. Semuanya hadir semua ya, jadi ada 20 orang dalam kelas. Baik, pada kesempatan ini pembelajaran kita karena masih dalam keadaan kondisi pandemi, jadi kita harus selalu tetap menjaga protokol kesehatan selama kita melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, ya. Jadi selalu gunakan masker kalian ataupun jaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi hari ini pembelajaran kita akan kita mulai. Kita akan membahas tentang materi membuat peta hasil pengukuran menggunakan alat ukur sederhana. Kalau di pertemuan lalu kita sudah mengambil data di lapangan ya, sudah mengambil data di lapangan. Kalian sudah tahu bagaimana cara menggunakan alat ukur sederhana tersebut dalam mengukur batas suatu areal. Jadi hari ini kita akan mencoba menerapkan bagaimana cara membuat peta berdasarkan hasil pengukuran tersebut. Ya. Tapi sebelum itu saya mau cek ininya dulu ya, cek pemahaman kalian. Apakah kalian masih ingat tentang materi kita sebelumnya? Ya, tentang penggunaan alat ukur sederhana itu sendiri. Ya, saya yakin kalian masih ingat. Oke, kemarin kalau kita ingin mengukur jarak, kita menggunakan alat apa biasanya? Ya, pakai roll meter. Nah, kemudian kalau kita ingin mengukur sudut arah, kita menggunakan alat ukur apa? Oke, kompas. Betul. Ya. Terus satunya lagi, misalkan lapangan tersebut kalau kita lihat ya, dia memiliki kemiringan. Terus kita mau tahu berapa kemiringan lahan tersebut. Kita biasanya pakai alat apa? Pakai? Oke. Pakai klinometer. Ya, betul. Jadi dalam pengukuran sederhana menggunakan alat ukur sederhana, jadi sebenarnya 3 alat tersebutlah yang biasa kita gunakan.
Oke. Nah, kembali ke materi yang akan kita rencanakan hari ini adalah membuat peta. Nah, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari kalian biasanya lihat atau memanfaatkan peta itu di mana? Biasanya? Ya. Lokasi yang dituju. Oh ya, fungsinya mencari lokasi yang dituju. Selain itu apa lagi? Melihat tinggi rendahnya dataran. Melihat tinggi rendahnya dataran oleh, ya betul, boleh juga digunakan untuk melihat perbedaan tinggi karena kan ada peta yang menyampaikan hal tersebut atau menggambarkan hal tersebut. Selain itu apa lagi? Mengetahui sebuah lokasi. Mengetahui sebuah lokasi, betul. Atau mengetahui tadi Farad? Mengetahui jelas wilayah atau tadi arahnya ya. Oke. Mengetahui jarak suatu titik. Oke, betul. Ya. Jadi secara umum itulah fungsi dari peta. Apa yang kalian sampaikan tadi bahwa peta bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sangat membantu kita sebenarnya. Misalkan kalau kita ingin menemukan suatu tempat ya, atau suatu daerah yang belum pernah kita ketahui, kita menggunakan peta tersebut. Nah, jadi data yang di lapangan itu kan, data yang didapat itu kan kita mengukur yang 3 dimensi ya. 3 dimensi itu karena kita mengukur jarak, kemudian arah, kemudian ada perbedaan tinggi. Nah, inilah yang akan dikonversikan ke atas peta. Dari bentuk 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Nah, jadi di situ ada faktor yang harus kita perhatikan. Makanya ketika kita mau ukur jarak, ya, yang kita dapatkan di lapangan itu namanya jarak lapangan. Tetapi ketika kita gambarkan di atas kertas atau menjadikannya peta, itu sudah menjadi jarak datar. Sehingga kita harus mengkoreksinya menggunakan apa tadi? Menggunakan apa? Sudut apa? Sudut Helling, betul. Jadi kita menggunakan sudut Helling. Jadi analoginya seperti ini. Kalau kita memotret sesuatu ya menggunakan kamera, ya. Nah, kalau yang objek yang kita fotokan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk 3 dimensi. Ya, 3 dimensi. Dia berlekuk-lekuk, tetapi ketika sudah dihasilkan dalam suatu bentuk foto, ya itu dia sudah disajikan dalam bentuk datar. Jadi sehingga ketika kita ukur, ya misalkan kalau kita ukur permukaan yang kita foto itu, nah itu pasti akan berbeda antara yang di atas kertas dengan yang di lapangan. Nah seperti itulah nanti prosesnya, analogi proses yang akan kita lakukan dalam pembuatan peta ini, ya. Seperti itu. Oke, baik. Oke, dalam pertemuan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi selama proses pembelajaran, jadi ini adalah aturan dalam kelas kita. Jadi saya mohon kalian mengikuti pembelajaran ini dengan tertib, dengan baik, ya. Karena komponen penilaian dalam pembelajaran ini seperti biasa yang saya sampaikan itu ada 3, biasanya itu ada komponen sikap, kemudian ada komponen pengetahuan, dan komponen apalagi keterampilan. Ya, jadi sikap kalian selama berada di dalam kelas, belajar antar temannya, kemudian pengetahuan nanti setelah kalian menerima materi, apakah kalian mampu menguasai apa yang disampaikan, dan keterampilan, ya. Kemampuan kalian melakukan apa yang sudah saya sampaikan atau yang sudah kita coba di dalam kelas nantinya. Nah, pada kesempatan ini, jadi materi perpetaan ini akan terkait dengan kompetensi dasar yang akan kita bahas, yaitu kompetensi dasar 39, yaitu menganalisis pembuatan peta hutan secara manual. Jadi KD-nya adalah membuat peta hutan secara manual, kemudian indikator pencapaian kompetensi yang akan kita bahas hari ini adalah membuat peta, melakukan koreksi poligon, dan menghitung luas areal hasil pengukuran dengan alat ukur sederhana. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini berdasarkan kompetensi dasar yang tadi dan indikator yang kita capai. Jadi ada 3 komponen
utama tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah melalui kegiatan demonstrasi dan diskusi, jadi peserta didik mampu membuat peta hasil pengukuran dengan alat ukur sederhana, sesuai prosedur secara bersama dan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan demonstrasi dan diskusi, peserta didik mampu melakukan koreksi poligon hasil pengukuran dengan alat ukur sederhana, sesuai prosedur secara bersama dan penuh rasa ingin tahu. Kemudian yang ketiga adalah melalui kegiatan demonstrasi dan diskusi, peserta didik mampu menghitung luas areal hasil pengukuran dengan alat ukur sederhana sesuai prosedur secara bersama dan penuh rasa ingin tahu. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran nanti, ya, jadi langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti akan ada pembagian kelompok, jadi ada pembagian kelompok, kemudian ada LKPD yang akan saya bagikan, kemudian nanti kalian duduk berkelompok dan akan membahas LKPD tersebut secara bersama-sama. Oke. Oke, kalau begitu kita mulai ya. Oke, yang pertama saya akan bagi kelompoknya dulu, biar nanti pada saat penjelasan itu sudah lebih fokus lagi, duduknya bersama dengan teman kelompoknya sambil bisa membahas ya tentang LKPD yang akan kita bahas. Oke, di sini karena ada 20 orang, jadi akan saya bagi kelompok sebanyak 4, setiap kelompok itu ada 5 orang. Ya, jadi pembagiannya seperti ini saja. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silahkan atur tempat duduknya supaya kalian bisa duduk secara berkelompok. Silakan. Oke, semuanya sudah duduk berkelompok ya? Oke, baik. Sekarang saya akan bagikan LKPD-nya. Jadi kita akan fokus pada pembahasan di LKPD untuk mendukung tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Oke, ini silakan. Silakan. Jadi nanti ini satu per kelompok ya. Karena nanti kan kalian akan membahas. Tolong nanti silakan dibaca. Kemudian nanti di depannya di sini ditulis nama kelompoknya masing-masing. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan bagikan alat dan bahan pendukung yang akan kita gunakan selama pengerjaan. Oke, silakan masing-masing perwakilan tiap kelompok mengambil alat dan bahan yang ada di depan sini. Silakan. Ya, jadi alat dan bahan yang ada di sini yang saya bagikan adalah ada kertas milimeter blok yang akan digunakan untuk menggambar peta, kemudian alat seperti pensil, busur derajat, penggaris, dan penghapus yang digunakan untuk menggambarkannya. Ya. Kemudian untuk modul kalian sudah pegang ya? Ya. Jadi modul ini akan digunakan kalian untuk menyelesaikan ada beberapa poin mungkin di situ di LKPD yang akan membutuhkan jawaban yang bisa diperoleh dari sumber modul. Untuk kegiatan yang pertama sebelum kita masuk ke LKPD ya. Nah sekarang saya akan bahas sedikit dulu. Jadi ini akan memberikan gambaran kalian tentang peta itu bagaimana, ya? Oke, di sini peta adalah gambaran keadaan permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar. Oke, di sini konsepnya peta itu adalah gambaran keadaan permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Ingat, dengan skala tertentu, ya. Karena kan apa yang di realnya itu disajikan dalam sebuah bidang datar atau kertas, otomatis ada perbedaan ukuran. Nah, inilah yang disebut dengan skalanya. Peta itu kan menghasilkan suatu gambar, otomatis di sini memerlukan daya seni orang juga, ya. Karena kan kalau kita mau melihat peta, supaya kita tertarik, otomatis disajikannya dalam bentuk yang baik, enak dilihat. Makanya peta itu juga disebut sebagai hasil karya seni sebenarnya.
Jadi kalau kita lihat dari definisinya adalah kartografi itu adalah gabungan dari ilmu, seni, dan teknik dalam pembuatan atau penggambaran peta. Jadi artinya peta itu harus bisa menyampaikan sesuatu secara detail, ya, namanya ilmu komunikasi. Seperti itu. Nah, ini yang penting. Karena kita akan melakukan proses penggambaran peta, maka salah satu hal yang paling penting kita tentukan terlebih dahulu itu adalah skala. Perbandingan jarak antara dua titik di peta dan jarak horizontalnya di permukaan bumi. Jadi intinya adalah perbandingan antara jarak yang ada di lapangan dengan jarak yang ada di atas peta. Nah, kalau di peta biasanya kalian melihat angka skala berapa yang pernah kalian lihat? Nah, misalkan 1 banding, sebut saja, misalnya 1 banding berapa? 1 banding berapa? 500. Atau misalkan 1 banding 500. Nah, kalau 1 banding 500 itu artinya 1 itu adalah angka di atas peta. Kemudian 500-nya itu adalah angka yang ada di lapangan. Tetapi satuannya sama. Jadi di atas peta 1 cm, di lapangan itu adalah 500 cm. 500 cm itu sama dengan berapa meter? 5 meter. Jadi perbandingan itu kelihatan bahwa kalau di atas peta skalanya 1 banding 500, maka di atas peta 1 cm, maka di lapangannya itu adalah 5 meter. Oke, itu skala secara umum ya. Nah, penetapan skala itu tergantung dari tujuan kita. Kalau misalkan kita ingin informasinya lebih detail, makanya skalanya itu kita menggunakan skala besar. Nah, tetapi kalau dia informasinya mungkin tidak terlalu detail maunya, kita bisa menggunakan skala kecil. Jadi kalau dia angkanya besar, maka dia adalah disebut peta skala kecil. Kalau dia skalanya kecil angkanya, maka dia adalah peta skala besar. Oke, kalian sudah paham. Nah, ini ada beberapa cara penyimbolan skala. Kalau secara umum itu ada, kalau di peta itu ada skala numerik dengan ada skala bar atau garis, ya, skala garis. Nah, di sini ada aturannya penggunaan simbol tersebut, ya. Secara umum itu menurut bentuknya ada titik, garis, kemudian area, atau biasa disebut poin, line dengan poligon. Kemudian menurut sifat ada kualitatif, ada kuantitatif, menurut secara penggambaran ada pictorial, abstrak, dan letter. Secara umum ini simbol-simbol yang biasa ada di dalam peta. Kalian bisa lihat lebih detailnya di ini, apa namanya, di aturan juknis pembuatan peta itu sudah ada, baik simbol maupun pewarnaannya. Oke, demikian untuk pengantar kita kali ini. Baik, nah sekarang kita mungkin akan masuk ke pembahasan LKPD-nya. Jadi itu tadi adalah informasi awal tentang pembuatan peta. Dari informasi tadi, yang penting kalian harus ketahui itu adalah tentang penentuan skalanya. Ya, oke. Sekarang kita lihat LKPD-nya. Silakan dilihat LKPD-nya semua. Nah, sekarang kita akan membahas apa yang ada di LKPD. Oke, kita ke bagian C, petunjuk kerjanya ya. Silakan dibuka di petunjuk kerja. Nah, yang pertama adalah siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan pembuatan peta hasil pengukuran dengan alat ukur sederhana. Ya, tadi sudah dibagikan semua ya. Ada kalkulator, ada penggarisnya, ada busur derajatnya. Pensil, ada kertas milimeter box. Di sini di poin D tugas. Jadi ini yang harus kalian selesaikan di setiap kelompok ya. Jadi di sini ada data hasil pengukuran menggunakan alat ukur sederhana. Seperti yang tadi di awal disampaikan, kita sudah melakukan pengukuran jarak, sudut azimut, dan kemiringan lereng atau helling. Nah, di sini ada data, 5 data ya, karena ada 5 patok, sudah ada data azimut, jarak lapang, dan hellingnya. Nanti kalian diminta untuk menentukan jarak datar, kemudian jarak petanya, kemudian nanti setelah digambarkan, nanti kalian akan dapatkan jarak koreksi berdasarkan berapa koreksian yang harus kalian lakukan. Ya, itu kalian diminta untuk menghitung luas areal yang diukur. Ya,
Untuk luas arealnya nanti ini kita akan menggunakan teknik bujur sangkar. Kemudian di poin 7 juga ada di sini yang harus kalian bahas bersama-sama dengan kelompoknya. Kemudian di poin D ada kesimpulan dan saran tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang silakan naikkan kertas milimeter bloknya 1, ya. Jadi nanti kalian diarahkan untuk membuat peta, ya, dengan skala 1:300 yang ada di situ ya, di LKPD. Oke, nah agar peta yang dihasilkan bisa lebih rapi, nah karena kan tadi itu peta adalah seni, suatu karya seni, artinya yang harus enak dilihat, dipandang. Jadi kita membuatnya lebih rapi. Silakan kalian buat garis pinggirnya masing-masing, ya. Oke, sudah ya. Jadi nanti ada 5 titik ya yang akan kalian gambarkan. Ada 5 titik yang kalian gambarkan. Nanti kalian tentukan saja titik pertamanya di mana, ya, di situ. Misalkan di sini kita letakkan titik pertamanya. Jadi dari patok 1 ke patok 2 searah 270 derajat itu diukur 16,65 cm. Misalkan di sini ya, patok 2 ini 16,65 cm. Nah, begitupun selanjutnya sampai ke patok 5. Oke. Yang ini kalian paham kan cara kerjanya ya? Oke. Jadi kalau kalian paham artinya kalian bisa kerjakan ya. Nah, sisa satu lagi itu adalah jarak, apa yang harus dicari? Jarak? Nah, jarak koreksi bisa dicari setelah petanya kalian selesai. Nah, sekarang di sinilah fungsinya kita membuat jarak koreksi. Ya, misalkan ya, kalau kalian sudah plotkan di atas kertas, kemudian ternyata ujungnya di sini. Nah, yang mestinya kan ini tersambung ke sini. Nah, jadi inilah jarak yang harus kita koreksi. Nah, ini yang harus kalian hitung berapa jarak tidak tersambungnya. Karena jarak inilah yang digunakan untuk menentukan jarak koreksi setiap patok. Nah, nanti di koreksinya, jadi kan ini setiap patok akan dikoreksi pergeserannya. Jadi misalkan di patok 1, di patok 2, patok 1 tidak dikoreksi karena dia adalah awal. Misalkan di patok 2, maka dia dikoreksinya karena dia patok pertama yang kita koreksi, dengan jumlah patok yang dikoreksi ada 5, jadi 1/5 dikali dengan jarak tidak tersambungnya. Misalkan 5 cm, maka koreksinya itu adalah 1/5 kali 5 berapa? 1/5 kali 5 berapa? 1 cm. Nah, jadi begitu. Jadi di patok 2 ini rumusnya 1/5 kali 5. Yang di sini di patok 3 berapa? 1/2 dikali 5. Di sini 1/3 kali 5. Di sini 1/4 kali 5. Nah, yang terakhir itu 1/5 kali 5. Karena 1/5 kali 5 otomatis dia akan bergeser sejauh arahnya. Seperti itu. Ya. Nah, cara menghitung luasnya adalah seperti ini. Ini kan kalian di kertas milimeter blok, ya, di milimeter blok. Nanti kalian hitung berapa kotak 1 cm penuh yang ada di dalam areal tersebut, ya. Jadi 1 cm ini mewakili luasan, skalanya kan berapa? 300 cm atau 3 meter di lapangan. Jadi 1 cm itu mewakili 1 cm ya ini. Mewakili itu 3 kali 3 di lapangan. Jadi 3 kali 3 di lapangan itu artinya berapa? 9 meter persegi. Jadi nanti tinggal dihitung saja berapa kotak 1 cm penuh yang ada di dalam sini yang sudah dikoreksi. Ditambahkan dengan kotak 1 cm yang tidak utuh. Kalau yang tidak utuh ini jumlahnya nanti dibagi 2. Ya, dibagi 2.
Jadi misalkan kalian sudah menghitung, biasanya kan di pinggir-pinggirnya ini yang tidak utuh. Misalnya kalian dapat yang tidak utuh ada 50, maka dibagi 2, jadi hitungannya itu sama dengan 25 kotak utuh. Nah, tinggal dikalikan dengan luasan setiap 1 cm-nya. Nanti tinggal ditambahkan. Maka itulah total luasannya. Oke, itu penjelasannya tentang LKPD yang harus kalian kerjakan. Sekarang silakan dikerjakan masing-masing. Oke. Ya, hasil perhitungannya yang tadi. Iya. Nah, tinggal dimasukkan dalam sini. Jadi kan? Oke. Terus hitung lagi ini yang kan masih ada yang satu yang belum terhitung ini di luar-luarnya. Oh? Nah, kemudian setelah terhitung yang full, baru kehitung yang tidak full, yang setengah-setengah semuanya. Nah, misalkan kau dapat yang fullnya itu 150 kotak misalkan. Jadi 150 kali 9 persegi. Terus kalau misalkan kamu dapat 50 yang tidak utuh. 50 ini harus dibagi 2 dulu. Jadi 25 kali 9 meter persegi. Nah, inilah hasilnya nanti. Oke. Siap ya? Ya, di 5 menit lagi kita presentasi. Tadi sudah kan? Iya. Tinggal hitung luas. Oh, ya. Oke, baik. Jadi semua kelompok sudah menyelesaikan hasil petanya. Kelompok 1 di sini jarak koreksi yang dihasilkan adalah 2,5 cm. Kemudian luas areal yang dihasilkan itu adalah 1143 meter persegi. Kemudian di kelompok 4, jarak koreksi yang diperoleh adalah 2,5 cm. Kemudian luasnya itu 1363 meter persegi. Oke. Itu ya hasilnya. Oke, silakan dulu masing-masing kelompok menyampaikan poin 6 dengan poin 7 yang ada di LKPD-nya. Silakan maju di sini satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hal-hal yang mempengaruhi: pertama, teknik pengukuran; kedua, alat-alat yang digunakan; ketiga, perhitungan dan pengolahan data. Pada bidang data kertas, maka dari itu keseimbangan antara jarak pada lapangan dan pada saat digambarkan perlu dikoreksi pada setiap titiknya agar dapat memperbaiki atau menyamakan jarak pada saat digambarkan, setidaknya menyerupai jarak di lapangan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, silakan. Selanjutnya kelompok 4. Oke, silakan. Ya, dibacakan saja apa yang kalian dapat. Saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok saya. Faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran
Oke, selanjutnya. Ya, kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kami. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran di lapangan bisa menghasilkan data yang akurat adalah salah satunya ketelitian dalam melakukan pengukuran dan juga pastikan alat yang kita gunakan harus menggunakan alat yang akurat. Yang ketujuh, hal yang mempengaruhi sehingga peta hasil pengukuran harus dikoreksi pada setiap titiknya karena jika tidak dikoreksi dan poligonnya tidak saling bertemu, maka kita akan memulainya dari awal. Maka dari itu setelah pengukuran suatu titik koreksi terlebih dahulu agar hasil yang didapatkan akurat. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan selanjutnya kelompok terakhir. Baik, saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, poin ke-6 yaitu kami melakukannya dengan bekerja sama dalam melakukan pengukuran dan melakukan pengukuran dengan teliti sehingga mendapatkan data yang akurat. Untuk poin ke-7, peta harus dilakukan koreksi pada setiap titiknya karena pada saat mengukur terjadi kesalahan sehingga harus mengoreksinya. Kesimpulan pada kegiatan tadi itu, kita dapat mengetahui cara membuat peta dengan alat ukur sederhana, serta kita dapat mengetahui cara mengoreksi peta jika pada saat mengukur terjadi kesalahan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, baik. Terima kasih. Kasih aplaus untuk semuanya, untuk semua kelompok. Oke, baik. Terima kasih. Saya apresiasi buat semuanya yang sudah bisa melakukan menyelesaikan tugas yang ada di LKPD. Nah, kalau kita lihat, refleksikan dari hasil kegiatan kalian tadi ini, kita lihat dari hasilnya ya, dari jarak koreksi dan luasnya itu tidak terlalu banyak perbedaan antara semua kelompok. Artinya bisa ditarik kesimpulan bahwa pengukuran atau cara penggambaran peta kalian itu sudah lumayan akurat atau presisi, karena kan nilainya hampir sama ini, kelihatan semuanya bentuknya. Oke, jadi begitulah tadi proses untuk penggambaran petanya, ya. Jadi ketika kita mengukur di lapangan, memang ada banyak hal yang mempengaruhi sehingga hasil pengukuran itu bisa saja tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga mengharuskan kita melakukan koreksi peta, ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup ya pembelajaran kita hari ini, ya, saya mau mengecek kembali tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Oke, tentang yang pertama, hal yang paling penting kalau kita ingin menggambar peta apa? Apa? Skala. Ya, betul. Skala. Skala itu apa definisinya? Perbandingan. Oke, perbandingan antara jarak. Oke, dengan jarak peta. Oke, ketika kita menghitung luas, otomatis skala peta itu akan sangat berpengaruh ya. Ya, misalkan di sini ya. Tadi kan kalau kita menggunakan peta skala 1:300 untuk menghitung luasnya itu satu kotak 1 cm itu nilainya berapa luasnya? 1 cm itu 9 meter persegi. Oke, misalkan kalau saya ganti skalanya menjadi 1:400 meter. Nah, kalau 1 cm di peta itu di lapangan sama dengan berapa luasannya? Berapa? Oke, betul. Jadi 16 meter
persegi. Oke, itu. Terima kasih. Jadi kalian artinya memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi untuk kalau kita mau melihat bahwa dari hasil penggambaran ini selalu ada koreksi, karena memang kan ketika kita melakukan penggambaran peta itu apalagi ini yang sederhana, kita hanya menggunakan busur, jadi peletakan busurnya itu biasanya agak melenceng sedikit, sehingga penarikan garisnya itu pada semua titik setelah digambar itu mungkin akan melenceng dari titik awalnya. Nah, ini juga yang mempengaruhi adalah ketika di lapangan, ketika kita membaca arah kompas, nah itu mungkin tidak terlalu teliti. Ataupun ketika membaca heling, apalagi kalau ketika membaca itu alatnya ganti-ganti orangnya. Nah, kalau ganti-ganti orangnya itu biasanya pembacaan itu akan beda-beda. Ya, karena kan persepsinya orang itu masing-masing akan berbeda. Nah, jadi itu beberapa hal mungkin yang mempengaruhi cara penggambaran di peta dan apa yang mempengaruhi tingkat keakurasian dari penggambaran peta. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah semuanya jelas? Ya, jelas. Oke, jelas. Oke, jadi kalau saya minta nanti untuk membuat peta menggunakan alat ukur sederhana, kalian bisa? Ya, bisa. Oke, baik. Terima kasih. Baik, itu materi kita untuk hari ini. Kalian sudah bisa membuat petanya sendiri, membuat peta hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur sederhana. Kemudian kalian bisa menghitung luas hasil pengukuran tersebut. Dan tentunya sebelumnya itu kalian bisa mengoreksi poligon dari hasil pengukuran menggunakan alat ukur sederhana. Baik, untuk materi kita sampai di sini itu saja. Nanti untuk minggu depan itu kita akan mempelajari tentang materi untuk pembuatan peta hasil pengukuran menggunakan GPS. Oke. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua telah mengikuti pembelajaran hari ini. Saya memberikan apresiasi yang besar buat setiap kelompok yang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Saya ingatkan kembali bahwa kita masih dalam kondisi pandemi. Silahkan terus jaga kesehatannya kalian, ya, selalu perhatikan protokol kesehatan supaya kita bisa tetap sehat untuk pembelajaran selanjutnya. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Dan silakan disiapkan untuk membubarkan kelas. Silakan Danton, disiapkan. Siap, duduk siap, silakan.